Hey semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Giri. Nah, kali ini suasananya berbeda ya. Biasanya kita di studio, sekarang kita outdoor. Tepatnya kita syuting di stasiun Ambarawa. Mungkin kalian pernah juga ke sini ya. Nah, kenapa kok saya milih Ambarawa? Karena di sini banyak sekali bangunan bersejarah, salah satunya stasiun ini ya. Karena kota Ambarawa juga adalah kota yang bersejarah. Nah, tapi selain Ambarawa, itu sebenarnya tadi mau syuting di Tuntang. Karena materi kita sekarang itu berkaitan dengan Tuntang. Tapi karena di sana aksesnya susah, akhirnya kita memutuskan untuk syuting di Ambarawa. Nah, ngomong-ngomong soal Tuntang, mungkin kalian ingat sesuatu, yaitu materi kemarin, yaitu tentang Republik Batav. Tepatnya di akhir pemerintahan Republik Batav, di mana saat itu Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen itu menyerahkan kekuasaan Belanda kepada Inggris. Nah, waktu itu Inggris berhasil masuk ke Jawa, dikomandoi oleh Thomas Stamford Raffles, yang akhirnya Indonesia akhirnya menjadi daerah jajahan milik Inggris. Nah, untuk lebih tahu jelasnya bagaimana penjajahan Inggris pada waktu itu, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tanggal 18 September 1811, Inggris secara resmi menduduki Indonesia. Nah, yang memimpin adalah Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yang semula dia menjabat sebagai asisten Gubernur Jenderal di Penang, Malaysia kalau sekarang. Nah, terus bagaimana sih kondisi Indonesia waktu dijajah oleh Inggris? Apakah keadaannya itu lebih baik daripada waktu dijajah sama Belanda? Apakah masyarakatnya itu nyaman dijajah oleh Inggris? Ya, namanya orang dijajah itu nggak nyaman ya. Tapi mari kita bandingkan. Nah, bandingannya itu melalui kebijakan-kebijakan. Nah, untuk kebijakan-kebijakannya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk yang pertama adalah kebijakan dalam bidang politik atau pemerintahan. Nah, di sini Raffles membagi wilayah Jawa menjadi 16 karisidenan. Kenapa kok harus dibagi? Karena ini untuk mempermudah administrasi masing-masing daerah, seperti itu. Nah, yang kedua dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, si Raffles ini lebih manusiawi daripada gubernur-gubernur jenderal masa Belanda. Nah, salah satunya dia menghapuskan sistem penyerahan wajib dan sistem kontingenten, di mana masyarakat itu harus menanam dan tanamannya itu harus diserahkan. Nah, itu dihapus pada masa Raffles. Raffles menggantinya dengan sistem yang lebih manusiawi, yaitu sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah itu bagaimana sih? Sistem sewa tanah adalah di mana tanah-tanah di seluruh Jawa itu dimiliki oleh pemerintah Inggris atau negara. Nah, masyarakat kalau mau bercocok tanam atau mau mendirikan perkebunan itu harus menyewa. Nah, membayar sewanya itu menggunakan uang. Nah, sama saja dengan pajak. Bedanya kalau waktu zaman Belanda itu pajaknya pakai barang, yaitu penyerahan wajib. Kalau Inggris itu pakai uang. Nah, namun di sini ada berbagai kendala. Kendalanya apa? Yaitu waktu itu susah untuk menentukan besar kecilnya pajak karena harus mengukur luas tanah dan juga tingkat kesuburan tanah. Nah, selain itu, pada waktu itu masyarakat Jawa, tepatnya di pedalaman, belum mengenal sistem uang. Jadi susah untuk menarik pajak. Nah, terus yang ketiga dalam bidang hukum. Nah, di sini juga berdampak pada masyarakat. Karena hukum pada zaman Belanda itu membedakan ras, yaitu antara orang kulit putih, terus orang timur asing sama orang pribumi. Tapi di masa Raffles itu semuanya disamakan. Hukum itu dinilai dari besar kecilnya kesalahan. Nah, jadi bukan karena ras, kamu orang Eropa, kamu orang Jawa, bukan. Nah, jadi di sini lebih adil seperti itu. Nah, dalam bidang sosial ini sangat positif sekali karena di bidang sosial Raffles itu menghapuskan yang namanya perbudakan yang sangat menjamur pada masa VOC maupun Republik Batav. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah dalam bidang pengetahuan.
Nah, di sini peran Raffles itu sangat besar, ya, terutama dalam bidang pengetahuan ya. Nah, salah satunya dia melakukan penelitian tentang sejarah Jawa. Nah, itu dibukukan dalam bukunya yaitu History of Java. Nah, selain itu dia juga melakukan penelitian-penelitian yang berbau dengan biologi dan botani. Salah satunya dia mendanai perkumpulan yang namanya Batavia Genootschap. Nah, salah satu penelitian yang terkenal mungkin adalah dia berhasil menemukan bunga bangkai atau dinamainya menjadi Rafflesia arnoldi, yaitu diambil dari namanya Raffles ya, Rafflesia arnoldi. Nah, pendudukan Inggris di Indonesia itu tidak lama, mungkin sekitar 4-5 tahun. Karena waktu itu Inggris menang perang dari Prancis sehingga Republik Batak itu secara resmi bubar dan Belanda kembali ke pangkuan Raja Belanda yaitu Raja Willem kelima. Dan waktu itu juga, tepatnya pada tahun 1814, itu ditandatangani Perjanjian London yang salah satu isinya adalah penyerahan kembali wilayah Indonesia kepada Kerajaan Belanda ya, bukan Republik Batak. Nah, waktu itu juga secara resmi Indonesia kembali ke tangan Belanda dan Inggris sudah tidak menjajah Indonesia lagi. Nah, sekian materi pada hari ini dan seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Raffles. Seperti biasa, isi presensi dan juga jawabannya di presensi itu. Ya, terus saya ucapkan tetap semangat untuk kalian yang masih PJJ, ya, diperpanjang ya. Dan akhir kata saya ucapkan ciao.